perwakilan Ranting Santa Bernadette akan mengadakan rekoleksi persiapan konferensi cabang yang akan kami adakan pada tanggal 12 Maret mendatang. Turunkanlah Roh Kudus-Mu di tengah pertemuan ini, dampingilah dan berkatilah anakmu Bapak Sandi Kusuma dan Romo Anton Baur yang akan memberikan materi pada rekoleksi siang hari ini. Berkati peralatan-peralatan yang kami pakai, Pak Bapak, agar tidak ada gangguan apapun, sehingga acara berjalan dengan baik sampai selesai nanti. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa bergabung pada pertemuan ini. Engkau lebih tahu, Bapak, apa yang mereka kerjakan dan akan keadaan mereka saat ini. Berkati mereka agar dalam lindungan kasih-Mu pula. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Ana, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bisa di-mute, Bu Eti. Baik, terima kasih Bu Ermina sudah membuka dengan doa. Dan Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita ketahui bersama, kegiatan rekoleksi ini memang dilakukan dalam rangka untuk lebih mempersiapkan baik para calon pimpinan maupun kita semua yang akan melaksanakan konferensi cabang agar bisa mendapatkan lebih banyak secara spiritual semangat dan support yang baik yang bisa kita terima sehingga bisa membantu kita dalam pelaksanaan pelayanan kita melalui organisasi yang kita cintai, Wanita Katolik Republik Indonesia. Baiklah, kita akan masuk pada acara berikutnya, penyampaian materi oleh Bapak Sandi Kusuma. Namun sebelumnya, kiranya Bapak Sandi berkenan untuk menyampaikan perkenalan terlebih dahulu, supaya kami bisa lebih kenal, karena tidak kenal tidak akan sayang. Mohon izin Bu Erna, kami ikut menyayangi Pak Sandi. Monggo Pak Sandi. Baik, terima kasih Bu Eti. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas terdengar. Saya menjadi malu karena di paroki sendiri harus diperkenalkan. Enggak apa-apa, karena memang kami adalah warga baru, pendatang gitu, dan sekarang sudah menjadi resmi, sudah mendapat kakak di wilayah Fabiola, persisnya di lingkungan Fabiola 7. Kami merasa senang karena kami disambut dengan sangat akrab ya oleh teman-teman, dan saya percaya ibu-ibu juga pasti melakukan yang kurang lebih sama gitu. Nah, saya tidak ingin menyampaikan CV saya, mungkin tidak terlalu perlu gitu ya, untuk kaitannya dengan rekoleksi ini. Tetapi sebetulnya saya ingin sekali mengawali pemaparan saya itu dengan suatu sharing pribadi saya, yang menurut saya barangkali baik untuk didengarkan oleh ibu-ibu, dan jangan-jangan Ibu Erna sendiri sudah lupa karena sudah terlalu lama. Oke, boleh ya Bu Eti ya saya sharing sebagai awal dari pemaparan saya. Monggo silahkan Pak. Ya, jadi awalnya sebetulnya saya ketika rajin membaca Injil gitu ya, saya mendapati bahwa Yesus itu senang sekali menyampaikan sesuatu itu dengan inisiasi yang membuat orang wah apa itu gitu. Ya misalnya ketika kemudian orang banyak berkumpul, Yesus bilang, aku datang ke dunia ini bukan membawa damai, aku datang membawa pedang. Semua orang kaget, ini ngomong apa ini gitu. Nah, berdasarkan dari yang saya temukan itulah makanya saya ingin ngawali
pemaparan saya juga dengan membuat sesuatu yang membuat ibu-ibu, wah apa ini gitu. Kira-kira begitu, dan silahkan di copy paste. Lalu kalau ibu kebetulan harus menyampaikan pemaparan di lingkungan di mana copy paste itu, karena itu memang efektif ya. Yesus sendiri melakukan. Nah, yang saya ingin sampaikan sebagai inisiasi yang saya bilang tadi, membuat orang kemudian dari ngantuk jadi hilang ngantuknya, itu adalah bahwa saya khususnya dalam bidang organisasi dan juga dalam bidang religi, saya itu lahir dari WKRI, dari Wanita Katolik Republik Indonesia. Saya laki-laki, saya punya anak 4, jadi bukti bahwa saya jadi laki-laki. Tetapi saya lahir dari WKRI, yaitu dari ibu saya. Ibu saya adalah pengurus WKRI di kampung kami di Bali, di kota kecil yang namanya Tabanan. Pada waktu itu saya dilibatkan oleh ibu saya di WKRI itu ketika umur SMP, ketika saya sekolah SMP. Awalnya saya dilibatkan sebagai tukang juru ketik karena zaman dulu belum ada komputer, jadi saya ngetik pakai mesin tik karena ibu saya menganggap saya lebih cekatan untuk ngetik gitu, karena sudah mulai belajar pakai 10 jari. Jadi itu tugas saya. Jadi kalau kemudian ibu saya harus membuat laporan keuangan WKRI, harus membuat pidato. Nah itu saya yang lakukan, saya mengetik laporannya. Kalau pidato bukan saya yang menyiapkan pidatonya, tetap ibu saya adalah sosok yang menurut saya luar biasa, memberikan materi-materinya ke saya tinggal mengetik saja, tinggal menyusun, barangkali kata-katanya disusun lebih rapi gitu. Nah, itu terjadi bertahun-tahun saya melayani ibu saya di WKRI. Nah, setelah saya keluar dari rumah untuk kuliah, tidak bersama-sama lagi, tentu ingatan WKRI itu terhapus dari benak saya, sehingga seolah-olah saya talak 3 dengan WKRI, sehingga tidak tahu lagi kegiatan WKRI di kampung saya gitu. Nah, ketika kemudian setelah menikah, ternyata saya nggak tahu juga kenapa kemudian Erna ya kok aktif di WKRI gitu. Dan saya kembali terseret-seret lalu terbawa. Dan saya ingat sekali pertama kali, dan saya yakin Ibu Erna juga pasti masih ingat gitu, pertama kali saya dilibatkan itu untuk bantu Bu Erna. Jadi saya ingat kalau ibu-ibu WKRI yang di Bali itu kegiatannya lebih banyak konsumsi. Jadi kalau ada acara bagian konsumsi gitu, dan saya menemani Ibu Erna untuk bawa panci, bawa piring, angkut-angkut begitu. Termasuk akhirnya kemudian saya ditugasi untuk jadi bagian sound system karena ibu-ibu rata-rata kurang paham mengatur sound system. Jadi ya itu awalnya saya terlibat di WKRI. Tetapi ada satu hal yang perlu saya catat. Kalau seandainya waktu itu saya tidak dilibatkan oleh ibu saya waktu sama saya SMP, barangkali saya kemampuan kepemimpinan saya hanya biasa-biasa saja. Tapi gara-gara itu kemudian SMP saya jadi ketua OSIS, SMA jadi ketua OSIS, dan seterusnya. Sampai sekarang pun saya masih menjabat cukup banyak jabatan gitu ya, baik di profesi saya sebagai ketua Dewan Pengawas Pengusaha Komputer seluruh Indonesia, dan seterusnya di lingkungan gereja juga. Nah ini tentu cikal bakalnya adalah ibu saya menurunkan, mewarisi kepada saya bagaimana seharusnya berorganisasi. Itu luar biasa banget gitu. Walaupun pada waktu itu tidak ada yang nyantol di benak saya, tetapi rupanya secara tidak saya sadari itu terbentuk. Yaitu menyebabkan kemudian gampang sekali gitu ya dipilih menjadi ketua dan seterusnya. Oke. Nah, itu awal perkenalan saya. Mudah-mudahan bisa menggerakkan, bisa membuat yang ngantuk siang-siang begini jadi agak hilang ngantuknya. Baik, saya izinkan saya untuk share. Mestinya sudah terlihat, dan ini langsung mendapat protes dari Bu Erna ketika lewat melihat tayangan pertama ini. Dia bilang, "Pak, WKRI itu biru," katanya. Saya nggak nyadar bahwa saya menyiapkan materi untuk, karena baru tadi pagi saya siapkan materinya, buru-buru gitu. Belum harus ada tukang kompor datang, harus membersihkan kompor supaya lancar. Jadi ya nggak terpikir sampai mendalam begitu ya. Jadi oke. Baik, materinya nggak perlu dicatat saya rasa karena sudah ada, barangkali nanti saya share di chat
selesai acara ini, atau juga saya share nanti linknya di Google Drive karena sudah saya upload juga ke situ. Sekarang kita fokus kepada apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan, jadi bebaskan dari catat mencatat. Mengenai pertanyaan, kalau memang ingin diajukan, takut nanti lupa, silahkan saja ditulis di chat, nanti moderator mengizinkan, nanti kita bahas. Kalau takut lupa gitu pertanyaannya, karena kelihatannya tadi saya harus paparkan dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, ini yang saya terima dari panitia, memuliakan Tuhan, meluhurkan martabat manusia. Diambil dari apa ini? Yang berikutnya, diambil dari Injil Matius ya, Injil Matius, tetapi juga saya kutipkan dari Markus dan Lukas karena kelihatannya ketiga Injil sinopsis ini mengutip yang sama. Kalimatnya pun boleh dikatakan nyaris sama gitu ya. Dan ini adalah merupakan jawaban Yesus terhadap pertanyaan seorang Farisi. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itu ditanyakan demikian. Saya tidak tahu apa pertanyaan ini arahnya kemana gitu. Karena yang ditanya itu hukum terutama dalam hukum Taurat gitu. Barangkali maksudnya adalah ini Yesus ngerti nggak sih hukum Taurat gitu. Anak tukang kayu tahu apa, barangkali begitu gitu. Tapi ternyata Yesus menjawab dengan sangat baik seperti yang ditulis di situ. Jadi yang pertama adalah kasihilah Tuhan, kemudian yang kedua adalah kasihilah sesama. Kira-kira poinnya itu yang utama. Yesus menjawab, yang kita perlu ketahui bahwa jawaban Yesus ini bukan jawaban dari Yesus. Kalau jawaban dari Yesus, tentu para ahli Taurat itu orang-orang Farisi pasti akan membantah. Tetapi yang Yesus jawab ini adalah jawaban dari hukum Taurat, dari kitab Musa yang ketiga. Yesus menjawab dengan lancar, sehingga kemudian mereka nggak bisa berbicara lagi. Wah, rupanya Yesus sangat paham hukum Taurat gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik ya tentu. Artinya walaupun kalau Yesus yang menjawab, saya yakin Yesus bisa menjawab yang jauh lebih bagus dari ini gitu. Tetapi Yesus tidak ingin ke sana, sehingga Yesus mengutip apa yang disampaikan oleh Allah sendiri melalui Musa 1400 tahun yang lalu sebelum Yesus gitu, kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi ini saya nggak bahas ya karena kita sudah cukup sering mendengar, membaca ketiga perikop ini mengenai hukum yang terutama. Tapi barangkali kita belum atau mungkin jarang membaca yang sumbernya yang ada di hukum Taurat. Nah, itu yang kita coba lihat. Nah, ini dia. Jadi ternyata sumbernya ada di Kitab Ulangan 6, 1-25, yaitu dari pembaharuan perjanjian Allah dengan Israel yang ditulis melalui perantaraan Nabi Musa. Judulnya adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dari situ. Jadi isinya macam-macam panjang, tetapi saya tidak bahas semuanya karena waktu juga kita terbatas. Hanya beberapa poin yang terkait dengan materi kita. Itu yang saya kutipkan di sini. Yang pertama itu ini penting untuk kita ketahui bahwa bukan dari Yesus saja ajaran itu datang, tapi dari jauh sebelumnya itu memang sudah ada bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah ini untuk menjawab banyak orang mengatakan bahwa kita Katolik atau Kristen itu tidak cocok dengan Pancasila karena ketuhanan yang Maha Esanya nggak dipenuhi. Di mana Katolik itu Tuhannya ada 3 gitu. Dan ada anaknya tapi nggak ada istrinya, katanya begitu yang sering saya dengar. Oke. Kemudian yang poinnya dari yang menjadi materi kita itu ada di ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian ada beberapa yang lain yang saya kutipkan hanya beberapa saja, terutama yang dari ayat 13 sampai 16 ini menarik untuk kita baca ulang. Yaitu engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Ini nampaknya ya memang ia harus takut gitu kepada Tuhan gitu ya pada waktu itu. Dan kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Kemudian janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, karena pada waktu itu Allah itu banyak gitu seperti supermarket gitu, banyak pilihannya. Oke, lanjut. Kemudian ini yang penting juga untuk kita tahu bahwa Allah yang ditulis atau yang diyakini pada zaman dulu itu adalah Allah yang cemburu.
ya bisa cemburu kepada kita kalau kita main lirik mata dengan Allah yang lain, dengan patung-patung lain, itu Allah kita bisa cemburu gitu menurut Nabi Musa, menurut kitab Taurat. Nah, kemudian yang satu lagi saya kutipkan, janganlah kamu mencobai Tuhanmu Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa ini, suatu kejadian di mana mereka mencobai Tuhan gitu ya. Bapak tidak percaya kepada Tuhan sehingga perlu dites, ini beneran nggak sih Tuhan gitu. Itu yang dimaksud dengan mencobai. Baik, ini sumbernya dari sini sebetulnya. Jadi maka ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus tahu ada kitab ulangan itu salah satu dari hukum Taurat, maka orang kemudian tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Artinya ya mengiyakan bahwa memang kasihilah Tuhan yang pertama dan kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Oke. Nah, tadi kita melihat soal mengasihi Tuhan gitu ya, bahwa harus bersumpah, harus segala macam tadi. Nah, sekarang saya kutipkan dari kitab Imamat, yaitu perikop tentang bagaimana mestinya kita hidup untuk mengasihi Tuhan itu. Nah, itu kita harus hidup itu harus hidup kudus menurut kitab Imamat 19. Saya baca secara cepat saja karena ini juga merupakan ringkasan, kitabnya panjang itu 37 ayat, silakan nanti dibaca. Tapi kira-kira poinnya yang terkait dengan topik kita adalah setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Artinya hidup kudus salah satunya adalah harus menghormati orang tua kita sendiri, ibu kandung kita, ayah kandung kita. Walaupun agak sulit sebetulnya karena rata-rata anak itu, kita sebagai anak justru yang berpeluang membuat kita luka batin seringkali adalah orang tua kita sendiri. Dan kita sebagai orang tua seringkali menjadi penyebab kita yang membuat anak-anak kita luka batin, kira-kira begitu. Itu berdasarkan penelitian ya, terjadinya cukup sering seperti itu. Nah, makanya kemudian disebut di sini harus menghormati atau menyegani, harus segan kepada ibu dan ayahnya. Bukan takut ya, beda. Oke. Kemudian lain-lainnya itu dari yang kedua ini sengaja saya ambil ini janganlah begitu ya, janganlah mencuri, janganlah memeras sesamamu, jangan kau putih orang tuli, jangan menaruh batu sandungan di depan orang buta dan seterusnya. Banyak sekali jangan begitu. Ya. Tetapi ada satu yang saya kutip yang bukan jangan. Itu adalah apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu gitu, janganlah kamu menindas dia. Artinya kita harus welcome, kita harus menerima orang asing yang datang kepada kita gitu karena Tuhan Allah mengingatkan kasihilah dia seperti dirimu sendiri karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Jadi orang Israel dulu tuh jadi orang asing di Mesir. Nabi Musa yang kemudian atas perintah Tuhan kemudian membawa rakyat bangsa Yahudi, bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi yang saya ingin garis bawahi itu banyak janganlah gitu, banyak janganlah. Oke. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya. Ini agak sensitif sebetulnya, tetapi tidak apa-apa untuk jadi pengetahuan kita. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengasihi Tuhan, perintah dari kitab Ulangan tadi, kasihilah Tuhan Allahmu bla 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 gitu ya dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap hati, segenap jiwa gitu ya. Nah itu saya menyebutnya sebagai arahnya itu ke atas dari kita kepada Tuhan karena diminta untuk kasihilah Tuhan. Jadi kita yang memberi kepada Tuhan gitu. Kita mengasihi Tuhan, kira-kira begitu. Itu isi dari kitab Ulangan. Nah, bagaimana dengan yang di ajaran Yesus yang ditulis di Injil-Injil di Perjanjian Baru? Yesus mengatakan hal yang berbeda, yaitu seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Itu ajaran Yesus di kitab Injil Yohanes 15. Nah, artinya ada terbalik gitu ya, dari perjanjian baru ini justru dari Tuhan kepada manusia. Jadi Yesus menekankan bahwa Allah Bapa itu mengasihi kita. Jadi kalau sering kita dengar juga itu renungan-renungan mengatakan bahwa ketika kita tidak berdosa Tuhan mengasihi kita, ketika kita berdosa Tuhan lebih mengasihi kita. Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi untuk mencari orang berdosa.
orang sehat tidak memerlukan tabib. Yesus mengatakan demikian. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan itu mengasihi manusia. Gitu. Kira-kira gitu yang disampaikan ajaran di Perjanjian Baru sebagai penggenapan daripada Perjanjian Lama. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari aslinya dengan apa yang dimaksud oleh Yesus itu kelihatan banget. Tadi udah saya sampaikan juga bahwa yang imamat itu lebih banyak jangan nggak boleh begini, nggak boleh begitu, itu banyak banget gitu jangan-jangannya. Dan itu banyak ditiru, di copy paste oleh keluarga-keluarga, oleh para orang tua, para guru di sekolah, para bos-bos di kantor. Lebih senang bilang jangan kepada anak buah, lebih senang bilang jangan kepada anak, dan seterusnya. Bahkan di lingkungan, jangan-jangan di WKRI juga, mudah-mudahan tidak gitu. Lebih suka bilang nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Yang gayanya masih gaya imamat gitu ya, bukan gayanya Injil. Nah, saya lihat itu misalnya bayinya baru lahir minta dibaptis itu kemudian dipersulit, bahkan dihalang-halangi. Ketika kemudian ditanya kenapa kok dipersulit, dihalang-halangi, lah dia enggak pernah ikut datang ke doa lingkungan, dia belum bayar iuran lingkungan, katanya begitu. Jadi lebih banyak syaratnya, lebih banyak jangannya gitu. Nah, ini saya ibaratkan sebagai don't do this, don't do that, dan seterusnya. Jadi itu yang zaman dulu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Wah, itu memotong domba misalnya harus begini, puasa harus begitu, banyak sekali syaratnya. Apalagi kemudian para ahli Taurat lebih senang kemudian menambah-nambahi gitu ya aturan-aturannya, sehingga hukum Taurat tidak membantu manusia, justru membuat manusia susah gitu. Nah, itu yang ini oleh Yesus menjadi do, lakukan. Bagi bukan tidak banyak menyebut jangan, tetapi lebih banyak menyebut apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi mulia, menjadi luhur martabat kita sebagai anak-anak Allah, itu apa yang harus dilakukan gitu. Karena lebih kepada Tuhan yang memberi anugerah kepada kita. Nah, saya lanjut dulu, kemudian itu yang belum kita singgung adalah mengenai sesama manusia. Dari Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, kita coba lihat ya. Nah, umumnya sama. Jadi untuk sesama manusia kita harus berbaikan, menjaga relasi yang baik dengan keluarga kita, dengan istri, suami, anak, orang tua, menantu, mertua, dan seterusnya. Jadi dengan keluarga kita sendiri itu termasuk ke sanak saudara, ya kan, sepupu dan seterusnya, keponakan gitu. Sanak saudara, termasuk juga harus menjaga relasi yang baik dengan kerabat, kenalan, tetangga, dan seterusnya. Itu sama semua. Dari Perjanjian Lama itu juga diajarkan. Termasuk tadi kita lihat di imamat bahwa dengan orang asing pun juga kita harus baik. Kita harus terima, jangan lupa dulu kamu adalah orang asing di Mesir ya, dan seterusnya. Yesus juga menyampaikan yang sama ya, bahwa kita harus memberi tumpangan kepada orang asing. Nah, yang membedakan ini ada satu tambahan yang saya sengaja pilih gambarnya tengkorak gitu biar lebih serem gitu. Karena ini saya ingin menggambarkan musuh gitu ya. Musuh, apa relasi kita dengan musuh di Perjanjian Baru? Kebayang nggak di kita gitu? Karena kalau di zaman Perjanjian Lama, ya kita harus mengasihi saudara kita dan membenci musuh itu boleh gitu. Boleh berperang untuk mengalahkan musuh boleh. Gitu. Nah, tetapi bagaimana dengan Yesus? Musuh ini diapain gitu? Nah, saya lebih suka menyebutnya sebagai 4 sehat 5 sempurna. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini 4 ini sehat. Jadi kalau kita baik dengan keluarga, kita baik dengan sanak saudara, kita baik dengan kerabat, kita baik dengan orang asing yang tidak kita kenal, nah itu adalah sehat, hidup sehat secara rohani, ya 4 sehat. Tetapi akan menjadi sempurna kalau kita juga bisa melakukan yang kelima, yang permintaan atau ajaran dari Yesus ini. Jadi saya lebih suka menyebutnya 4 sehat 5 sempurna. Ada tambahannya satu lagi supaya menjadi sempurna. Saya nggak jelasin yang ini karena saya yakin ibu-ibu sudah lebih tahu dibanding saya. Yang kelima ini apa? Oke, saya hanya bacakan kutipan-kutipan yang saya ambil tadi pagi yang terkait dengan itu, ya, bahwa ada tambahan yang tidak ada di hukum Taurat, yaitu apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, jadi saya mau baik asal dia juga baik kepada saya. Begitu sepertinya itu oke-oke aja, tapi ternyata tidak sesuai dengan kehendak Yesus.
tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Orang baik kita baik, orang tidak baik kita tetap baik kepadanya. Kira-kira begitu. Itu yang ajaran Yesus yang tentu sulit ya enggak. Tentu sulit. Saya tahu sendiri karena saya juga tidak mudah untuk menjalankan seperti itu. Oke. Tapi itulah ajaran Yesus supaya menjadi 5 sempurna. Ya, kita 4 sehat itu sudah sehat ya. Dengan 4 ini sudah sehat, tapi kalau mau sempurna ya harus ditambah dengan Matius 5 ini. Matius 5 ayat 46. Oke, lanjut dulu. Yang berikutnya dari Matius 5 masih ya, yang 2 ayat sebelumnya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh, ini lebih sulit lagi. Ini lebih sulit lagi. Gimana caranya kita mengasihi musuh? Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh, itu nggak tahu. Itu menurut saya sangat-sangat sulit gitu. Tapi itu ajaran Yesus. Dan kalau kita ingin jadi sempurna, kita harus lakukan itu. Kita harus lakukan itu. Oke. Diterima dulu saja karena itu ditulis di Injil, itu bukan dari saya ya ibu-ibu ya. Itu Injil Matius itu. Bisa dicek nanti kebenarannya. Bukan dari saya gitu. Nanti dipikirnya Pak Sandi kok ngasih tahu yang aneh-aneh. Oke, lanjut dulu lagi. Nah, di Lukas sama, bukan hanya di Injil Matius, di Injil Lukas juga sama, ya. Tetapi kamu yang mendengarkan aku, maksudnya yang mendengarkan Yesus, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah, ini juga hal yang tidak mudah gitu ya. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita gitu. Selamat pagi, Bu, gitu misalnya orangnya buang muka. Apa kabar hari ini? Ngapain? Ngapain ngurusin? Waduh, jawabannya begitu. Wah, itu luka batin gitu. Sakit hati kita kalau dapat seperti itu. Tapi Yesus maunya seperti itu. Mudah-mudahan nanti di bagian akhir saya bisa sharing bagaimana saya mengatasi untuk bisa menjalankan perintah-perintah Yesus ini. Gitu. Oke, saya lanjut dulu dengan materinya supaya bisa selesai. Yaitu kemudian satu lagi dari Matius 5, sebelumnya lagi mundur ya, tadi 46, kemudian ke 44, kemudian ke 39. Nah, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ini sering saya buat kalau ketika saya memberi renungan gitu, sering saya bilang, wah ini ajaran yang sangat sulit. Contohnya begini, malam-malam kita terbangun dari tidur, dengar suara klotak-klotek gitu. Klotak-klotek, aduh ada apa itu ya, kita bangun. Setelah kita keluar dari kamar, kita lihat ada maling masuk. Dia sudah bawa itu yang namanya mungkin handphone atau apa yang geletakan di atas meja, dia sudah bawa gitu. Nah, kalau ngikutin ajaran Yesus ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pukuli atau kita gebuki maling itu? Tidak. Kan ini pipi kanan yang diambil gitu ya. Lalu kemudian kita harus bilang, mas, jangan pergi dulu sini. Itu di kamar, di lemari itu ada perhiasan nggak dibawa sekalian gitu. Kira-kira seperti itu. Saya yakin itu aneh banget kedengarannya gitu. Tapi nanti kita coba lihat bagaimana kita mengimplementasikan ajaran Yesus ini. Apakah betul ajaran Yesus itu adalah ajaran yang aneh? Nah, sekarang sampai pada poinnya. Memuliakan Tuhan, meluhurkan martabat manusia. Itu sebetulnya saya nggak tahu siapa yang membuat temanya ini. Ini tema sangat baik gitu ya. Terima kasih sehingga memudahkan saya untuk menyiapkan materinya tadi pagi. Karena judulnya bagus banget gitu, memuliakan Tuhan, meluhurkan martabat manusia. Jadi saya lebih mudah. Oke. Saya ambil saja satu ayat yang mencerminkan itu. Yaitu di Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ini termasuk meluhurkan martabat manusia, ya kan? Kita bisa bercahaya di depan orang, menjadi terang dan garam. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mencapai itu, bisa melaksanakan perintah Matius 5:16 ini? Yaitu yang pertama, itu yang paling bawah ini ya, ibaratnya kalau sekolah ini masih SD gitu, sekolah SD itu menjadi pendengar firman atau pembaca firman. Nah, sekarang ini banyak sekali renungan-renungan disediakan oleh berbagai romo, berbagai awam. Itu kita bisa pilih gitu mana yang kita mau, kita dengarkan firman Tuhan atau sabda Tuhan
dengarkan setiap hari lebih baik gitu. Walaupun itu masih kelasnya SD. Nah, kalau kita nggak dengerin firman Tuhan di gereja pas liturgi sabda kita ngelamun, gitu, misalnya, ya artinya kita belum lulus SD gitu, belum SD, masih TK lah. Maaf. Nah, kalau ini sudah kita bisa lulus gitu ya, maka di tingkat SMP-nya kita jadi pewarta firman. Pewarta firman ini bukan berarti kita jadi pengkhotbah gitu ya, jadi kemudian memberi homili, memberi renungan, tidak demikian. Mewartakan itu maksudnya menyampaikan apa yang kita dengar. Kita sampaikan mungkin kepada anak-anak kita, mungkin kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga, kepada siapa saja. Ya, karena kita nyampaikan sesuatu yang baik yang kita dengar, baik pula yang kita beritahukan. Nah, pertanyaannya adalah begini, kenapa katakanlah ketika kita makan di suatu restoran, merasa makanannya enak, harganya murah, kenapa dengan senang hati kemudian kita menyampaikan itu kepada orang-orang lain? Kalau mau makan sate ayam tuh di situ loh, enak, bumbunya begini begitu, kita bisa cerita banyak, harganya pun juga murah gitu. Nah, kita itu termasuk mewartakan. Nah, kenapa kalau untuk restoran itu kita dengan mudah tanpa disuruh-suruh gitu ya kita mau lakukan, tetapi kalau terhadap firman Tuhan kenapa kita jadi agak sulit gitu ya. Nah, itu pertanyaannya, silakan nanti dijawab kenapanya gitu. Nah, itu SMP. Kemudian kalau kita bisa membiasakan diri tidak harus seperti saudara tetangga kita ya. Oh, menurut Injil Matius pasal sekian ayat sekian itu enggak seperti itu yang saya maksud. Saya sendiri tidak pernah hafal itu namanya bab, pasal, ayat, itu tidak pernah hafal juga dan memang saya tidak mau juga menghafalkan. Untuk apa? Memang saya punya list, saya sebutnya sebagai list ayat cantik gitu karena saya senang. Matius 5 ayat 5 itu gampang ingatnya gitu. Tapi itu sekedar untuk mainan angka saja karena bukan itu yang penting untuk saya. Yang penting adalah apa yang ditulis di situ. Apa yang tersurat di situ dan kemudian apa yang tersirat di situ. Apa yang ditulis dan apa yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita itu yang jauh lebih penting. Baik. Jadi bukan berarti jadi pengkhotbah, jadi pembawa renungan gitu. Enggak. Bukan itu yang saya maksud. Tapi pewarta ini maksudnya seperti tadi bahwa saya mendengar, saya mengalami sendiri gitu ya. Makan sate ayam enak, harganya murah itu kemudian saya dengan senang hati tanpa disuruh-suruh saya cerita kepada tetangga, saya cerita kepada saudara dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, itu kita di SMP itu. Tapi baru SMP. Kalau yang kita lakukan itu SMP. Kalau kita belum lakukan itu berarti kita SD. Kalau yang di SD juga enggak berarti kita TK. Kira-kira begitu. Nah, di kelas berikutnya ini SMA. Jadi pelaku firman. Jadi bukan hanya ngomong, bukan hanya ngomdok, tetapi yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu sesuai dengan yang kita wartakan dan yang kita dengar. Nah, itu namanya pelaku firman. Kita lakukan itu baik dengan sikap, perbuatan, perkataan, ya itu kita lakukan. Nah, itu kita disebut sebagai pelaku firman. Nah, ini SMA punya kelas ini gitu. Untuk bisa melakukan itu. Karena tadi itu banyak yang sulit-sulit kan. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Sanggupkah kita menjadi pelaku dari firman itu, melakukannya? Nah, itu memang jadi tanda tanya masih gitu. Nah, tapi kalau kita sanggup, maka kita sudah lulus SMA. Yang satu lagi, kalau kita mau sampai kita bisa di wisuda, jadi sarjana, maka ada satu tahap di perguruan tinggi, yaitu menjadi penanggung jawab firman. Jadi bukan hanya sekedar melakukan, artinya bukan kalau lagu zaman dulu itu saya ingat itu, engkau yang berbuat, engkau yang tanggung jawab, kira-kira semacam itu. Nah, ini juga sama gitu ya. Sebagai pelaku kita melakukan sesuatu dan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ya, karena kita yakini itu sebagai kebenaran dan kita lakukan sehari-hari, maka kalau kemudian ada konsekuensi dari situ, maka kita harus siap menjadi penanggung jawab, siap untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, itu sudah bisa wisuda ya. Apalagi kalau kemudian mempertanggungjawabkannya itu menjadi martir seperti orang-orang kudus kita rata-rata jadi martir. Rasul-rasul kita semuanya jadi martir. Nah, itu adalah wujud pertanggungjawaban. Ya, Santo Stefanus memilih silakan saya lebih baik dibunuh daripada saya harus mengingkari Tuhan saya ya dan seterusnya. Nah, itu berat. Tapi kalau kita bisa di situ maka kita akan lulus bisa diwisuda jadi sarjana dalam bidang rohani. Baik, saya lanjut dulu lagi. Ini sudah menjelang terakhir.
Nah, poinnya di sini, memuliakan Tuhan, meluhurkan martabat manusia. Jadi pertanyaan saya tadi pagi adalah, apa sih memuliakan itu? Apa bedanya dengan meluhurkan? Terus satu lagi, apa ya yang dimaksud dengan martabat? Agak bingung, kemudian saya buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk cari kata-kata mulia, memuliakan, meluhurkan. Kurang lebih sama sih ya, gitu. Oke. Lalu setelah itu kemudian bagaimana representasinya dalam pelayanan di WKRI? Ini penting, ya enggak? Jangan sampai ini hanya jadi slogan, hanya jargon doang gitu ya. Tapi harus kemudian ada representasinya, bisa terlihat dari pelayanan kita di WKRI, kira-kira begitu. Nah, apa itu? Mari kita lihat. Ya, entah kita jadi pemimpin di WKRI atau jadi pengurus atau jadi anggota, mungkin juga oke. Yang pertama ini di bagian bawah, kalau dilihat nih bagian bawah ini saya copy paste dari KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa mulia itu artinya tinggi, tentang kedudukan, pangkat, martabat, artinya yang tinggi banget, tertinggi atau terhormat gitu. Ya, itu. Nah, memuliakan itu artinya memandang atau menganggap sesuatu itu mulia dan sangat menghormati serta menjunjung tinggi. Nah, berdasarkan itu maka kemudian memuliakan Tuhan saya terjemahkan menjadi menjunjung Tuhan di tempat yang tinggi. Gloria in excelsis Deo, itu dalam bahasa Latinnya. Memandangnya sebagai yang sangat berharga, yang paling berharga bahkan itu. Tadinya saya mau tulis paling gitu, tapi saya pikir biar agak sedikit sopan saya sebut sangat berharga gitu. Jadi Tuhan itulah sesuatu yang sangat berharga untuk kita, atau kalau berani menyebutnya sebagai yang paling berharga dalam hidup kita, melebihi daripada suami, istri, anak dan seterusnya. Kira-kira gitu. Nah, tapi itu agak ekstrim. Nah, kemudian menaruh hormat terhadap apapun yang berasal daripadanya. Apapun itu, yang kalau kita yakini berasal dari Tuhan, maka kita harus menaruh hormat. Kira-kira begitu nih. Maka itu kita berarti memuliakan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, meluhurkan martabat manusianya sendiri, itu cukup dari Matius 23:11 saja. Matius 23:11 ini saja cukup jadi patokannya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, kalau kita ingin lebih tinggi, ya justru kita harus lebih menjadi rendah, merendahkan martabat kita. Itu kira-kira itu yang ajaran Yesus untuk kita meluhurkan martabat manusia. Bukan berarti kemudian kita angkat martabat kita tinggi-tinggi, kita orang hebat, kita bangsa Arya, gitu. Oh kita adalah kasta tertinggi dan sebagainya, bukan demikian. Ajaran Yesus jelas mengatakan bahwa siapa yang ingin jadi yang terbesar, yang tertinggi, maka dia harus jadi yang terendah atau jadi pelayan, kira-kira begitu. Nah ini tentu harus tercermin nanti di organisasi, termasuk di WKRI, ketua cabang WKRI-nya itu harus jadi pelayan kita, pelayan daripada ibu-ibu WK yang ada di paroki, kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menyimpulkan apa yang sebaiknya kita lakukan, bahwa memang tidak mudah untuk menjadi merendahkan diri di hadapan orang lain, itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Yang terjadi bahkan kita menutupi kekurangan kita ketika di lingkungan, di ngobrol dengan tetangga gitu ya. Bahkan kita paksa-paksain gitu supaya menunjukkan bahwa kita ini bermartabat. Padahal sebetulnya menurut Yesus ya kalau mau bermartabat ya harus jadi pelayan gitu. Harus mau menjadi harus bisa merendahkan diri di hadapan sesama, apalagi di hadapan Tuhan yang memang harus kita taruh di tempat yang tertinggi, kira-kira begitu. Nah, dengan kita bisa artinya merendahkan diri kita, ya merendahlah gitu ya. Karena kalau rendah diri itu artinya bisa beda, itu minder wadah. Itu bukan yang dimaksud, tapi merendah itu maksudnya menghargai orang lain, tidak sombong, tidak angkuh, tidak memandang rendah orang lain, ya itu kira-kira yang dimaksud oleh Yesus. Nah, kita sudah tahu mestinya hal itu. Baik, saya rasa itu, dan saya ingin sekali menutup pemaparan saya dengan apa yang selama ini saya bagi-bagikan kepada orang-orang, yaitu ini gambarnya adalah gambar King Kong ya, badannya besar, tinggi, dia ingin merendah di hadapan orang ini, gimana caranya gitu, dia sudah rebah di tanah,
masih tetap lebih tinggi gitu. Gimana sih untuk merendah di hadapan teman saya ini gitu. Si orang ini nih. Sedangkan dia kan gede badannya gitu, sudah merebah masih. Nah, maka kemudian saya sering sarankan untuk jika belum sanggup merendah di hadapan orang, jika belum sanggup merendah di hadapan orang, tinggikanlah dia. Kira-kira begitu. Jadi ini dia setengah mati nggak akan berhasil. Tapi kalau kemudian dia duduk, kemudian dia angkat, orang itu diangkat tinggi-tinggi, Gloria in excelsis Deo, maka dia akan berhasil merendah di hadapan orang itu. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sandi Kusuma, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Bapak Sandi ya. Luar biasa materi yang disampaikan oleh Pak Sandi ini sangat padat, namun juga jelas dan manfaatnya luar biasa. Khususnya bagi saya yang mendengarkan pun sampai kebingungan nih, semua bagus semua nih materinya nih. Oke, baik. Teman-teman sekalian, saya percaya teman-teman pasti juga ada yang masih ingin diketahui atau ingin bertanya terkait dengan pengalaman selama ini teman-teman ketika berada di sebuah organisasi atau baik di masyarakat maupun di organisasi juga di dalam keluarga. Bagaimana sih kita bisa mengimplementasikan apa yang kita harapkan seperti yang disampaikan oleh Pak Sandi tadi. Nah, maka saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kita punya waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi tanya jawab ini. Silahkan raise hand atau bisa juga melalui kolom chat jika ada yang ingin disampaikan. Monggo, silahkan. Ya, saya sudah melihat di sini ada Ibu Endang. Pertama saya lihat. Monggo Bu Endang, silakan sampaikan pertanyaannya. Singkat saja ya Bu, monggo. Ya, tolong dibuka dulu Bu. Audionya dibuka dulu. Selamat siang Bapak Sandi, Ibu Erna, teman-teman semua. Selamat siang. Senang sekali bisa bertemu Bapak Sandi pada siang hari ini. Begitu indah dan begitu memantapkan kami semakin untuk melayani, Pak. Amin. Saya terharu dengarnya. Iya, cerita Pak Sandi itu seperti mengingatkan kami, terutama saya waktu masih dulu kecil, disuruh ibu untuk narik iuran WK. Nah, saya masuknya WK juga dari situ, Pak. Dari masih kecil saya disuruh ibu itu untuk nagih, muter kemana-mana. Dulu nggak ada HP, nggak ada seperti sekarang apa canggih ya, Pak ya, pakai ini apa digitalize gitu. Nah, makanya saya naik sepeda, bawa kertas iuran, saya nagih. Nah, itu sebetulnya kan tindakan yang konkret untuk melayani ya, Pak ya. Nah, tetapi sekarang ini justru saya semakin merasa hebat untuk digitalize-nya, semakin apa ya gampang, tetapi kadang-kadang seperti semakin merenggangkan, seperti di Matius tadi, kamu terang apa dan sebagainya, kemudian kamu menjadi pelayan seperti Matius 23:11, itu pelayan seperti apa yang sekarang ini? Nah, saya itu kadang-kadang bingung, Pak, karena kadang-kadang kita berorganisasi itu sedikit ngomong apa, kemudian ada yang kecewa. Ada yang mutung, ada yang muntaber, ya, mundur tanpa berita. Nah, itu kadang-kadang itu loh Pak, bagaimana sih siasat untuk merangkul seperti itu gitu loh Pak. Jadi tindakan konkret seperti benar-benar melayani seperti kayak dulu kita tuh kayak mengabdi betul gitu loh Pak. Nyuwun ininya Pak, nyuwun apa ya siasat bagaimana supaya tindakan konkret kita sekarang ini lebih bisa merangkul gitu loh Pak. Apa langsung saya jawab Bu Eti atau? Ya, monggo Pak, langsung saja. Ya, baik. Bu Endang, terima kasih. Kita senasib masa kecil ya. Disuruh orang tua. Oke, baik. Ini memang yang tadi saya bilang itu sesuatu yang tidak mudah. Saya tahu itu karena saya sendiri bergulat dengan itu. Saya sendiri berjuang itu dan ternyata
yang saya kemudian dapatkan, kau sia-sia berjuang. Kau mintalah kepada Tuhan. Kira-kira itu. Itu terjadinya juga belum lama, Bu. Kira-kira 15 tahun yang lalu, saya baru mulai mendapatkan pencerahan itu. Bahwa sia-sialah kamu, gitu. Apa namanya orang muntaber tadi kan itu orang lain. Ya apa hubungannya dengan saya kan gitu ya Bu Endak ya. Nah, itu saya juga begitu bergulat dengan pikiran saya sendiri. Apalagi mohon maaf pada waktu saya muda itu kan saya merasa sangat unggul gitu ya. Apalagi kemudian sering dapat penghargaan di bidang apapun gitu, olahraga, seni, jadi pelajar teladan seluruh Bali dan seluruh macam-macam lah gitu. Sehingga saya merasa kemudian saya ini punya kemampuan gitu. Saya tidak butuh orang lain kira-kira seperti itu. Sulit sekali gitu ternyata. Karena yang tadi yang sempat saya singgung bahwa itu adalah cikal bakalnya dari kesombongan, memandang rendah orang lain. Nah, ketika kemudian Tuhan menampar saya gitu, tampar pipi kanan, bisa nggak kamu kasih pipi kiri, itu juga sulit gitu. Rasanya pengen melawan Tuhan gitu ya. Tuhan mana sih aku doa terus kau tidak pernah hadir dan sebagainya. Itu pergulatan panjang. Nah, tapi kemudian setelah saya sadar bahwa oh oke, kenapa saya tidak minta kepada Tuhan? Tuhan, ajarilah saya untuk merendah seperti yang diinginkan oleh putramu. Ajarilah. Kemudian setelah doa itu saya lakukan dengan tekun pagi gitu, berdoa dengan itu, berangsur-angsur satu persatu peristiwa itu muncul, Ibu Endang. Saya alami gitu, dan saya tidak tahu bahwa itu sebetulnya melatih diri saya. Pertama adalah di organisasi, apalagi organisasi IT ya Bu, komputer, waduh itu persaingannya ketat banget gitu. Kalau kita ingin naik gitu ya, ingin dihargai oleh pemerintah, oleh para prinsipal gitu, ya kita memang harus unggul, harus kelihatan nomor satu gitu. Apalagi dalam jualan, persaingannya gila-gilaan di jualan komputer zaman dulu ya dan seterusnya. Nah, itu memang saya alami gitu. Jadi ketua itu ngomong apa sedikit gitu, wah udah yang respon, yang menentang itu banyak banget. Nah, saya mendapat pelajaran dari siapa Bu Endang ketika kemudian saya di posisi itu, kok kebetulan ada rapim besar gitu ya, dan kebetulan ketua kami nggak bisa hadir, dan saya diminta untuk mewakili beliau. Pada waktu itu organisasi besar itu ketuanya adalah Bang Ical. Nah, Bang Ical mimpin di rapat itu, dan waduh itu orang-orang konglomerat dari daerah ya, dari Kalimantan, dari mana itu ngomongnya kasar-kasar banget, ngomongnya mencaci maki itu Bang Ical gitu. Saya nggak tahu Bang Ical itu orang baik apa tidak kan saya nggak tahu, tapi saya Abu pikir Rizal Bakri ya Pak? iya, saya pikir ini orang kaya gitu ya, konglomerat gitu, punya kebun besar gitu ya di Kalimantan, kok ngomongannya seperti aduh lebih jelek daripada tukang sayur, saya bilang begitu dalam hati. Tapi karena saya sudah memohon kepada Tuhan, pada waktu saya jengkel kepada orang-orang itu kok kemudian tiba-tiba terbersit di kepala saya, Bu. Saya lihat Bang Ical senyum, dicaci maki, senyum, tenang menghadapi. Oh Tuhan, rupanya saya harus meniru Bang Ical. Terlepas dari Bang Ical baik apa tidak, Bu ya, saya tidak ngomong sosoknya, tapi yang saya ingin sampaikan, oh ternyata kalau kita sudah jadi pemimpin, maka kita harus seperti itu, gitu. Harus bisa bukan mengendalikan diri ya, bukan menahan emosi, tidak, bukan itu. Tetapi artinya bagaimana kemudian bisa tidak mudah terganggu oleh ulah orang lain. Itu saya dapat, Bu. Dan itu saya ajarkan kepada Erna, kepada anak-anak saya. Jangan kamu mudah terganggu oleh ulah orang lain. Saya dapatnya itu di acara itu, Bu. Nah, dan terus itu banyak gitu ya. Saya takut nanti di-cut oleh Bu Eti kalau saya ceritakan semua. Tapi mudah-mudahan dengan satu contoh itu bisa memberikan gambaran gitu. Nah, kemudian ketika kemudian ada yang istilah Jakarta tuh ngocol ya apa? Nah itu udah diajak baik-baik, diajak senyum, diajak apa gitu enggak. Karena yang saya lakukan adalah begini. Jadi kalau ada orang nggak suka, terutama orang yang ingin jadi ketua menggantikan saya, ya itu biasanya dia jatuhkan saya betul-betul, itu jerumuskan saya, black campaign dan sebagainya. Saya tidak lakukan apa-apa. Contoh misalnya buat isu di luaran, Pak Sandi itu kan Erna itu kan istri keduanya, istri muda itu.
istri pertamanya sudah meninggal apa gitu. Ibu-ibu sampai Erna nangis gitu. Ini benar gak sih Sandi ini yang pertama gitu dengan saya. Macam-macam Bu. Nah, yang saya lakukan adalah ketika kemudian katakan nih rapat nih, yang bersangkutan ada, maka begitu saya sampai di situ yang pertama kali saya sapa yang bersangkutan. Saya datang, Pak, sudah tadi Pak, wah batiknya bagus ya Pak. Gitu. Ya, saya lakukan itu. Dan awalnya berat karena itu tidak sesuai dengan hati, karena hati masih jengkel. Tapi lama-lama kemudian terjadi biasa. Dan ternyata setelah saya baca di Injil, Injil mengatakan, engkau kalau mau menegur orang lain, tegurlah 4 mata. Jangan di forum memalukan orang dan sebagainya. Itu saya lakukan. Kemudian 4 mata, saya ajak ngobrol gitu. Saya ceritakan, saya bukan bilang kamu tuh begini, kamu tuh begini, enggak. Saya ceritakan, saya tuh sedih ya kenapa di mata Bapak saya kok seringkali ternyata lemah, enggak cocok jadi ketua, ada macam-macam kayak gitu. Ternyata tersentuh, kemudian orangnya menangis, dia peluk saya, baju saya basah oleh air matanya. Setelah itu dia berubah. Nah, kira-kira begitu. Dan seterusnya banyak sekali pengalaman saya yang menyebabkan saya yakin bahwa kalau kita betul setuju dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, kalau pipi kanan dikasih, kasih pipi kiri, kita setuju, itu bukan lip sync gitu ya, bukan sanggup nggak saya Tuhan, bukan begitu. Baik Yesus, kalau memang engkau sudah mengajarkan, engkau tahu bahwa aku bisa melakukannya. Kamu tidak akan menyuruh aku terhadap sesuatu yang aku tidak bisa lakukan. Dan memang aku tidak bisa lakukan, tetapi engkau wajib menolong aku untuk aku berhasil melaksanakan apa yang engkau kehendaki. Kira-kira demikian Bu Endang, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Terima kasih Pak Sandi yang baik. Jadi lebih lapang dada, usus panjang, hati segara atau samudra ya Pak ya. Ya, soal marah itu wajar, perasaan kok Bu, namanya perasaan nggak bisa diatur-atur. Ya, kita namanya marah, sedih nggak bisa kan Ibu Endang nggak bisa bilang begini, 5 menit lagi saya mau nangis gitu kan nggak bisa Bu. 5 menit lagi saya mau marah gitu kan nggak bisa. Marah itu ada perasaan spontan. Yesus sendiri berulang kali marah, Yesus nangis kan juga ketika Lazarus meninggal, Yesus sedih sampai menangis dan seterusnya. Itu perasaan memang nggak. Tuhan menciptakan kita manusia memang sudah dilengkapi dengan perasaan. Bayangkan saja Bu Endang kalau kita diciptakan Tuhan tidak punya perasaan. Iya. Nggak ada cinta, nggak ada kasih nanti. Betul. Baik. Ya, emosional stabil ya Pak. Kadang-kadang. Sometimes begitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang dan Pak Sandi. Tambah gamblang ya, luar biasa. Tapi sepertinya masih ada satu lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri sesi Pak Sandi. Ini ada Ibu Fani. Monggo Bu Fani, silakan. Ya, terima kasih Bu Eti. Mungkin melanjutkan dari pernyataan tadi Bu Endang dan juga tanggapan dari Pak Sandi. Terus terang saya sebagai ketua juga memang berusaha ya, selalu berusaha seperti yang Pak Sandi kemukakan tadi. Tetapi ya memang terus terang kita tidak bisa memuaskan ya kehendak dari semua orang begitu ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi dari paparan Pak Sandi yang mengenai kelas-kelas itu ya, kalau kita sudah memutuskan untuk melayani, itu sebaiknya ya Bapak kan sedikit banyak sudah mengetahui lah ya seluk-beluk WKRI seperti itu. Nah, kalau menurut advice Bapak, kita itu harusnya memposisikan diri kita itu di kelas yang mana Pak kira-kira? Terima kasih. Ya. Baik, saya langsung ya Bu Eti, langsung saya jawab. Ya, begini. Ini saya ya Bu ya. Ini saya artinya bagaimana saya memaknai apa arti pelayanan, melayani gitu ya. Nah, ketika saya memutuskan untuk melayani entah di organisasi apapun ya, ketika ini misalnya beberapa bulan terakhir kan saya diminta untuk bantu di Fox Point Indonesia, sesuatu yang sebetulnya saya kurang suka gitu karena saya tidak suka politik gitu. Tapi ya karena harus melayani di situ apa boleh buat gitu. Nah, ketika saya memutuskan, saya mengatakan kepada Erna, Mah, saya ikut join di DPN Dewan Pengurus Nasional Fox Point. Oh, silakan katanya. Oke, kalau memang Papa sudah pikirkan. Ketika itu kemudian saya sudah lepaskan itu yang namanya saya tidak suka politik. Saya mulai ikut ya rekoleksi politik dan sebagainya kait dengan politik. Nah, satu hal yang saya pegang adalah
saya ini mau melayani. Bukan mau jadi ketua, bukan mau jadi pengurus ya gitu. Saya ini mau melayani. Artinya apa, Bu Natalia atau Bu Stefani ya panggilnya. Nah, artinya apa? Kalau saya melayani, saya ini adalah pelayan. Nah, kalau saya pelayan, saya nggak bisa kemudian katakan nih, tuan rumahnya bilang, Sandi, tolong bikinin teh. Loh kok teh pagi kan Bapak suka kopi. Ah, saya nggak akan begitu. Walaupun menurut saya kopi cocoknya untuk Bapak pagi-pagi itu. Gitu. Kadang-kadang orang yang kita layani akan bilang, oh iya ya, oh betul, sorry, ya bikinin kopi, bisa begitu. Tapi bisa juga, kau ini aku bayar kau untuk bikin teh, untuk mengerjakan apa yang aku suruh gitu. Nah, ini penting untuk kita. Jadi yang namanya organisasi itu adalah perkumpulan dari banyak orang, di mana banyak keinginan, ada yang ingin ke timur, ada yang ingin ke barat dan seterusnya. Nah, kita dalam melayani itu artinya kita menjalankan apa yang diinginkan oleh mayoritas anggota WKRI atau ibu-ibu WK yang ada di Paroki Ciledug. Nah, mau nggak mau, walaupun itu katakan, kok itu harusnya begini. Nah, itu sifat-sifat yang saya pikir agak sulit, tetapi harus kita bisa atasi. Bahwa, oh ini keinginan kita bersama, ya udah kita jalani itu gitu. Walaupun itu bukan yang terbaik gitu, tapi itu yang disepakati untuk bersama. Kira-kira begitu. Itu yang hal-hal yang sering saya pakai gitu untuk kita memutuskan sesuatu. Yang jelas inilah keputusan bersama, bukan keputusan saya, dan saya tidak perlu ngotot untuk punya saya yang terbaik, kan tidak perlu begitu. Nah, biasanya kalau sudah begitu, karena gini Bu, satu prinsip lagi ya, sejahat-jahatnya orang gitu ya Bu ya. Artinya jahat dalam hitungan ibu-ibu nih, menurut ibu ada yang jahat gitu, ada yang kurang baik gitu ya. Sejahat-jahatnya orang, karena saya kenal dengan preman-preman Bu. Jadi sejahat-jahatnya orang itu tidak ada satupun yang sanggup menolak kebaikan. Itu salah satu prinsip lagi dari saya. Jadi sejahat-jahatnya orang, preman Bu, itu kita kasih kebaikan tuh dia akan jauh lebih baik ternyata. Gitu, kira-kira begitu. Nah, makanya kalau menghadapi yang membuat organisasi jadi tersendat-sendat karena banyak ulah, maka harus diberi kebaikan justru. Seperti kita menilai anak-anak kita. Kalau kita mau melihat anak-anak kita, jangan pelototin mana angka merah rapotnya, jangan Bu. Itu kekurangannya dari anak-anak kita. Lihat mana yang nilainya 9A atau 10. Nah, itu yang kita lihat gitu. Nah, kira-kira begitu terhadap anggota, terhadap pengurus yang lain. Saran saya kepada Bu Stefani, mulai diganti kacamatanya, dipakai kacamata yang untuk melihat, ini Bu Endang nih ternyata, bisa melakukan ini, itu, dan sebagainya. Nah, kalau sudah begitu, artinya diberi kebaikan, saya pikir akan jalan lah gitu sih kalau menurut saya, Bu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Pak Sandi. Baik, terima kasih Bu Fani untuk pertanyaannya dan Pak Sandi untuk penjelasannya atas pertanyaan Bu Fani. Mohon izin Pak Sandi mengingat waktu sehingga sesi tanya jawab untuk Bapak kita akan akhiri. Namun sebelum saya tutup sesi ini, izinkan saya sedikit merangkum apa yang tadi kita dengar bersama. Jadi sebagai anak Allah memang kita diminta untuk bisa memuliakan dan meluhurkan Allah. Dan itu memang tidak mudah, karena diharapkan tidak hanya menjadi pendengar dan pewarta firman, tapi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga sebagai seorang pemimpin ataupun calon pemimpin ataupun pengurus dalam sebuah organisasi ataupun dimanapun kita berada, kita mampu menjadi manusia yang mulia, berbudi luhur, artinya juga mampu merendahkan diri, dan tentu saja memiliki kualitas yang baik, artinya bermutu tinggi, sehingga cermin memuliakan Allah sungguh akan nyata dan terang itu akan nampak di hadapan sesama. Demikian kurang lebih rangkuman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma yang sudah berkenan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Bapak Sandi Kusuma. Terima kasih. Baik.